penyebab, ya untuk penyebab itu kita bisa bagi menjadi dua ya gitu. Jadi faktor yang dapat dimodifikasi, kemudian yang kedua itu faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Apa sih itu? Gitu ya. Jadi faktor yang dapat dimodifikasi itu adalah salah satunya hipertensi, ya. Gitu ya, hipertensi, kemudian diabetes ya atau sakit kencing manis, kemudian orang dengan hiperkolesterol atau hiperlipidemia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke podcast Batik, bincang asik tentang informasi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Gebang Sekoloraya. Kenalin, nama aku Elvira, selaku head host di episode kali ini. Di episode kali ini spesial akan tayang untuk memperingati Hari Stroke Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 Oktober 2023. Aku di sini bersama narasumber Dr. Wulandari, spesialis neurologi. Gimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, perlu kita ketahui ya dokter, stroke sendiri merupakan penyakit yang tidak menular ya dokter. Cuma memang tetap perlu mendapatkan perhatian khusus untuk kalangan masyarakat maupun kalangan medis ya dokter. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu dokter. Dulu stroke ini diidentifikasikan dengan penyakit yang terjadi pada orang tua ya dokter. Namun sekarang banyak kejadian stroke yang juga menyerang anak muda, aktif, bahkan produktif ya dok. Ya, mungkin teman-teman di rumah belum banyak yang tahu lebih spesifik lagi apa sih dok sebenarnya stroke itu. Boleh dijelasin ke teman-teman semua? Terima kasih kepada mereka, pada teman-teman sahabat Rumah Sakit Umum Daerah Gebang Sekoloraya ya. Untuk kali ini kita akan coba membahas tentang stroke ya, dimana kita tanggal 29 Oktober yang lalu memperingati Hari Stroke Dunia ya. Oke, untuk definisi stroke sendiri itu adalah suatu manifestasi klinis akut ya. Jadi terjadi secara tiba-tiba yang terjadi pada otak dengan gejala sebagian maupun global gitu ya, yang menetap atau lebih dari 24 jam yang dapat mengakibatkan kematian ya, yang disebabkan oleh gangguan vaskuler pada otak itu sendiri. Oh, itu. Ya. Kalau untuk penyebab dan gejala dari penyakit stroke ini sendiri dokter? Untuk penyebab ya, untuk penyebab itu kita bisa bagi menjadi dua ya gitu. Jadi faktor yang dapat dimodifikasi, kemudian yang kedua itu faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Apa sih itu? Gitu ya. Jadi faktor yang dapat dimodifikasi itu adalah salah satunya hipertensi, ya. Gitu ya, hipertensi, kemudian diabetes ya atau sakit kencing manis, kemudian orang dengan hiperkolesterol atau hiperlipidemia. Kemudian orang-orang dengan perokok aktif untuk pasif, seperti itu ya. Kemudian untuk faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi itu antara lain itu adalah usia ya gitu. Yang pertama adalah usia, di mana usia di sini dikatakan lebih dari sama dengan 55 tahun ke atas ya. Kemudian jenis kelamin, di mana di sini laki-laki itu lebih banyak terjadi stroke ya daripada jenis kelamin perempuan ya. Kemudian untuk faktor ras juga ya, ras juga itu berpengaruh, di mana ras ini yang sangat banyak kita temukan menurut jurnal dan penelitian itu adalah ras kulit hitam ya. Kemudian untuk yang tidak dimodifikasi, yang tidak dimodifikasi itu adalah yang keempat adalah yang sudah mengalami stroke ya. Jadi itu ada riwayat stroke sebelumnya seperti itu ya. Untuk gejalanya sendiri dokter? Untuk gejalanya, oke, untuk gejalanya kita punya slogan kita adalah segera
ke RS. Apa itu? S itu senyum tidak simetris. Senyum tidak simetris sama dengan wajah tidak simetris, ya. Wajah meros satu sisi, misalnya kanan atau kiri, seperti itu, ya. Kemudian air liurnya ngeces seperti itu, ya, karena bibirnya juga tidak simetris, seperti itu, ya. Untuk yang kedua adalah G, ya. Jadi anggota gerak separuh kanan atau sebelah kiri itu lemah secara tiba-tiba, ya, gitu. Ketika kita sedang aktivitas maupun kita bangun tidur, kita menemukan gejala tangan sebelah kanan atau kiri itu tidak bisa digerakkan atau lumpuh, ya. Kemudian R, ya, bicara pelo, atau bahkan ada pasien yang tidak bisa bicara, seperti itu, atau yang disebut dengan afasia, ya. Segera ke kebas, ya. Jadi kebas yang terjadi secara mendadak separuh tubuh, ya, jadi sebelah kanan maupun sebelah kiri, gitu, ya. Kemudian RS, untuk R-nya itu rabun, ya. Rabun itu yaitu pandangan double atau tiba-tiba tidak bisa melihat, gitu, ya. Kemudian S itu sakit kepala yang datang secara tiba-tiba, yang sebelumnya itu tidak pernah dirasakan oleh pasien, gitu. Itu adalah slogan kita untuk gejala stroke, ya. Jadi segera ke RS. Kalau untuk upaya apa dok yang bisa kita lakukan untuk penyembuhan penyakit stroke itu sendiri? Untuk upaya-upaya pencegahan terjadinya stroke itu juga kita punya slogan, ya. Untuk slogan kita itu adalah cerdik, ya, cerdik. Apa cerdik? Cek secara berkala kesehatan kita, ya. Jadi tensi, kemudian cek gula darah, kemudian kolesterol, fungsi ginjal, kemudian jantung kita, itu kita diharapkan cek secara berkala, ya. Bisa di vaskes kesehatan yang dekat dengan kita, gitu, ya. Kemudian E itu adalah enyahkan asap rokok, ya. Jadi itu rokok itu mengandung nikotin, di mana nikotin itu berpengaruh dengan pengentalan darah kita, ya. Kalau darah kita mengental, otomatis akan resiko besar untuk terjadi penyumbatan di pembuluh darah otak, seperti itu, ya. R, ya, R, rajin berolahraga, ya, rutin, ya, bisa seminggu 3 kali, ya, sesuai dengan kemampuan dan usia Bapak Ibu sekalian, ya, gitu, ya. Kemudian D ini adalah diet seimbang, ya. Jadi dia seimbang, atur pola makan, gitu, sesuai dengan yang telah disepakati oleh ahli gizi, ya. Jadi untuk karbohidrat, protein, mineral, vitamin, lemak itu harus sesuai. Itu jangan berlebih, seperti itu, ya. Kemudian I itu adalah istirahat cukup, ya. Istirahat cukup pada malam hari itu lebih baik, ya. Tidur yang cukup dengan kualitas yang baik itu dapat mencegah terjadinya kita bisa hipertensi, seperti itu, ya. Kemudian K itu adalah kelola stres, ya, karena stres dapat memicu kita menaikkan tensi, sehingga kalau tensinya meningkat dapat menyebabkan stroke sendiri. Untuk angka kesembuhan sendiri dokter, untuk pasien yang memang sudah terkena stroke itu bisa mencapai berapa persen dokter kira-kira? Dan bagaimana cara pengobatannya? Oke. Untuk tingkat kesembuhannya di sini itu tergantung dengan seberapa cepat pasien pertama kali onset itu ditemukan, ya. Pada stroke, di mana stroke ada 2, ya, stroke perdarahan maupun stroke penyumbatan. Untuk stroke penyumbatan maupun perdarahan itu ada golden period-nya. Jadi ketika gejala awal, misalnya ada kelumpuhan sebelah kanan maupun kiri, kemudian ditemukan dengan onset waktu dikurang dari 4,5 jam, gitu. Kemudian kita tangani dengan baik, penanganan yang baik, kemudian faktor resiko kita kontrol dengan baik, itu akan memberikan outcome yang bagus, ya, gitu, untuk pasien tersebut, gitu. Tetapi sebaliknya, apabila pasien ditemukan lewat dari golden period dari 4,5 jam tersebut, kemudian faktor resikonya tidak terkontrol, gitu, itu akan menimbulkan kecacatan
sifatnya permanen atau irreversible gitu ya. Jadi tergantung dengan kecepatan awal tersebut gitu ya. Untuk beberapa orang yang sudah terkena stroke sering tidak bisa beraktivitas seperti semula ya dok, sulit berjalan misalkan. Nah itu sendiri apakah bisa akan berlangsung seumur hidup atau bisa diobati lagi dok? Oke. Nah itu tadi ya, kembali yang tadi onset ya. Ketika kita menemukan onset yang lama penanganannya, itu kemungkinan untuk kembali untuk 100% itu tidak sulit ya, gitu ya. Karena apa? Sifatnya permanen atau reversible gitu. Jadi otak yang sudah mengalami iskemik atau penyumbatan akibat emboli atau apa itu tidak bisa kita selamatkan. Kalau misalnya waktunya itu kurang dari 4,5 jam, ya. Jadi kita hanya menyelamatkan penumbra itu area yang sehat di sekitar yang iskemik tadi, gitu ya. Jadi yang sudah lama onsetnya gitu dengan kelumpuhan yang itu hanya bisa kita bantu mungkinnya dengan obat-obatan, kemudian mengontrol faktor resiko, kemudian mungkin kita bisa bantu dengan pengobatan rehabilitatif seperti fisioterapi seperti itu. Tapi kalau misalnya 100% itu harus susah. Ya, cukup dokter. Teman-teman semua, sekali lagi stroke adalah penyakit yang memang perlu perhatian khusus dari kita semua, karena seperti yang kita ketahui lebih baik mencegah daripada mengobati ya dokter ya. Makasih dokter untuk waktunya sudah menyempatkan kita untuk sharing-sharing kali ini. Mungkin cukup. Terima kasih semuanya teman-teman yang mau mengakses informasi mengenai Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sebuah Raya bisa langsung mengakses ke sosial media Rumah Sakit Umum Demang Sebuah Raya. Sekian podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.